Jadi kenapa kita disuruh itu karena supaya besok Kanjeng Nabi bisa mudah untuk mendeteksi. Oh, kelip iku umatku iku, iku umatku iku, iku umatku iku. Ada pertanyaan bagaimana praktek wudhu, Pak ya? Ya kira-kira begitu pertanyaannya, bagaimana praktek wudhu? Praktek wudhu itu ada namanya isbahul wudhu, menyempurnakan wudhu, berarti tidak hanya yang wajib-wajib, tapi ditambah yang sunnah-sunnah. Pertama, wudhu itu karena wudhu itu ibadah, tidak boleh disamakan dengan raub. Ya, ibadah, wudhu itu ibadah, perintah Allah Ta'ala. Maka ketika ibadah harus ada niatnya wudhu. Kemudian kalau kita urutkan wudhu itu pertama kali, kita sebenarnya wudhu itu sunatnya dengan duduk, Pak. Sunahnya dengan duduk. Tapi di sini, di masjid-masjid sini, wudhu dengan duduk itu enggak ada. Sing ono di masjid dulu, Pak, ya, yang kita ke sana ya, masjid apa ini namanya? Blitar. Itu wudhunya dengan duduk. Ya. Ar-Rahman. Itu sunnah memang, wudhu dengan duduk itu sunnah. Kemudian yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sebelum wudhu itu membasuh, ini sunnah. Kemudian siwakan, kemudian berkumur, setelah berkumur kemudian istinsyak itu nyesep banyu irung, lah baru kemudian membasuh muka. Lah membasuh muka itu mana? Ini kita harus tahu yang namanya muka itu rai kundi. Tidak hanya biar begini, enggak. Yang namanya muka itu mulai ini. Apa namanya? Nggon cukule rambut. Jadi nggon cukule rambut sampai muntaha zakoni itu ini. Apa? Janggut yang pok-pokan. Bukan janggutnya ya. Pok-pokane janggut. Kemudian dari kanan ini intil-intile kuping kanan sampai intil-intile kuping kiri. Berarti kalau ditarik, nah ini ada rambut ini ya. Apa ini jenenge? Petek, godek. Itu juga termasuk wajah. Sehingga kalau wudhu ya biar itu wajibnya. Tapi sunahnya ketika membasuh muka, telinga sebaiknya kena. Telinga sebaiknya kena. Biar ini telinga sebaiknya kena. Karena apa? Karena malayatimul wajib illa bihi fawal wajib. Sesuatu yang tidak bisa sempurna kewajiban itu kecuali dengan yang lain, maka hukumnya yang lain itu bisa menjadi wajib. Maka biar ini harus ini semuanya ini. Sampai ini, sorry, makanya ini. Kemudian sunnahnya ini, apa namanya ini? Di mata ini juga harus diratakan. Tidak biar begitu. Jadi, biar satu kali itu harus rata pucuk-pucuk ini. Ini sampai sini. Bang, kadang-kadang kita lihat wudhu ini tidak, Pak. Kadang-kadang kelihatan masih belum garing. Itu. Jadi harus satu kali basuhan mestinya harus sudah rata. Kalau satu kali basuhan sudah rata, maka disunatkan tambah 2, berarti 3 kali sunat. Ini sampai sini ya. Tantangannya loh, ini kan angel bisa. Kate mengkes itu rada. Sehingga yang dibasuh itu hanya lengan itu tidak anu. Pertama membasuh muka 3 kali sunnah. Kemudian yang kedua membasuh kedua tangan sampai sikut. Sampai sikut ini hukumnya wajib. Sikut itu ya ini. Jadi sunatnya dari ujung jari. Karena apa? Karena Al-Qur'annya biaidikum ilal marofik, tangan sampai itu kan berarti finish. Sampai itu kan berarti finish. Berarti didahului dari sini sampai sini, kalau bisa sampai ini. Sampai ini. Kenapa? Karena kita dianjurkan untuk memperpanjang basuhan wudhu, tapi apa? Wajibnya hanya sampai sikut. Kemudian perlu diingat,
kuku yang panjang yang ada hitam-hitamnya, ada biasanya. Itu berarti bisa menghalangi masuknya air ke sela-selanya. Maka harus dibersihkan. Nah, Kanjeng Nabi itu sunnahnya memang kuku itu dipotong. Jadi memotong kuku itu hukumnya sunnah, bukan tradisi nih. Ada sunnatul rasul. Kemudian masalah kalau memakai akik, memakai cincin. Kalau cincinnya itu tanpa digerakkan sudah masuk, artinya lodok, maka hukumnya menggerak-gerakkan cincin sunnah. Jadi kalau kita pakai cincin kemudian kok cincinnya lodok, itu kan air langsung bisa masuk. Nah, digerak-gerakkan ini hukumnya sunnah. Tapi kalau cincinnya itu swingset, air nggak bisa masuk, maka melepas atau memutar-mutar itu hukumnya wajib. Jadi kalau masih bisa masuk hukumnya sunnah, kalau tidak itu bisa hukumnya wajib. Kemudian juga 3 kali. Jadi tangan ini 3 kali, 3 kali. 3 kali sudah 3 kali, baru yang kiri 3. Karena kemarin itu ada di YouTube rame, Pak. Ada yang menerangkan ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jadi kanan kiri itu. Itu banyak yang protes. Jadi memang benarnya itu kanan langsung 3 kali, kiri langsung 3 kali. Setelah membasuh kedua tangan berarti kepala ya. Kepala itu famsahu biruusikum, basuhlah sebagian kepala. Sebagian. Artinya sebagian itu basaron auroksan, baik kulitnya maupun rambutnya. Sehingga kita umpamanya begini saja sudah. Biasanya lah sing ini ya di belakang. Ini sudah cukup. Tapi sunnahnya begini, sunnahnya. Ini kita celup ke dalam air, kemudian jempol ditaruh di sini, begini, ditarik ke belakang, dari belakang ke depan. 1 kali nih. Sunnahnya seperti itu. Isti'abur ro'si artinya meratakan basuhan kepala itu sunnah. Menurut Abu Hanifah wajib. Tapi menurut Imam Syafi'i famsahu biruusikum, pokoknya ada sebagian kepala, membasuh kepala. Lek umpamanya wong ditempeling iki kan plek. Iki kan ya ngothek endas. Tapi dijedul titik tok. Ya ngothek endas padha ae kan begitu. Masih jari siji ya jenenge ngothek endas ditempo weling tangan 5 ya. Ngothek endas. Jadi makanya Imam Syafi'i famsahu biruusikum, baknya itu litabid untuk sebagian. Artinya tidak banyak itu. Tapi kalau rambut yang dibasuh harus rambut yang ada di sekitar kepala. Kalau umpamanya rambutnya panjang sampai sini tos yang dibasuh begini, gak sah. Kenapa? Karena rambut yang di sini bukan ada di sekitar kepala. Jadi yang sah itu rambut yang ada di sekitar kepala. Famsahu biruusikum. Jadi sunnahnya itu ini. Tapi ini ya khusus yang rambutnya pendek. Kalau orang perempuan rambutnya segini, bang ini kan ya kangelan. Ini yang khusus yang. Setelah itu mengusap setelah kepala, telinga itu hukumnya sunnah. Mengusap telinga itu hukumnya. Tapi juga tidak begini juga. Biasanya kan begini dok. Kita lihat dulu. Wah ini dar. Tidak begitu. Cop ini jari telunjuk ini masuk ke dalam telinga, kemudian yang jempol itu di belakangnya. Sehingga ini membersihkan. Bolot-bolot sing ono jero iki iso ilang. Nah, gini, terus ininya diperutkan ke yang luar. Kemudian begini. Sunahnya begitu. Tapi kan kita lihat kadang-kadang menedak. Jadi masuk ini di apa ya? Diurak-urak no, Pak. Dikeluar-keluar no, ini kan ada Lah ini begini. Setelah itu terakhir itu kan membasuh kaki. Ini hati-hati
membasuh kaki itu sampai mata kaki. Kanjeng Nabi sampai memberikan peringatan wailul lil aqab, celaka orang yang tidak sempurna dalam membasuh tungkak. Kenapa umpamanya ini kaki, biasanya petnya sini jreng. Lah ini tungkaknya enggak kena. Makanya kemudian sunat tahlilul asobi, nyela-nyelani ini. Itu nyela-nyelani itu enaknya jadi dengan duduk, Pak. Kan ambek longgo ngene kan. Enak longgo. Tapi lek ambek ngadeg mari ngono gak ono pancalane. Iso malih, Pak. Apa maneh sikile wis bermasalah. Itu kalau dengan duduk enak itu dipancikno mari ngono digosok itu bisa sempurna. Paling tidak mata kaki. Tapi memang sebaiknya sampai atas separuh ini sunnah. Sebaiknya lagi sampai dengkul. Tapi sunnah tidak wajib. Sampai mbasuh ini sampai dengkul tapi apa namanya tumitnya belum lah. Ondrong. Padha ae gak mbasuh kan. Kenapa kita disuruh untuk memperbanyak itu? Karena umatnya Kanjeng Nabi itu yukta yaumal kiamati ghurran muhajjalina min asaril wudu. Besok kita itu dikenali Kanjeng Nabi, maka bekas wudu itu yang mencorong. Jadi semakin banyak yang dibasuh berarti mencorongnya semakin terang, semakin banyak. Terus gak tahu wudu ya apa Pak kira-kira. Weteng Kanjeng Nabi ndi umatku. Gak ono. Weteng. Jadi kenapa kita disuruh itu karena supaya besok Kanjeng Nabi bisa mudah untuk mendeteksi. Oh, kelip iku umatku iku. Kan gitu ya. Tapi kalau tidak wudu sama sekali atau wudunya keliru. Itu. Kira-kira itu ya. Itu Gus. Kalau lupa seandainya cincin tuh nggak diputar itu gimana tuh? Seandainya lupa gitu. Iya. Nah ya tadi cincinnya itu masih masuk apa enggak air? Air masuk enggak? Masuk. Enggak apa-apa, wudunya sah. Kenapa? Karena memutar itu hukumnya sunnah. Artinya kalau tidak diputar ya enggak apa-apa. Tapi kalau cincinnya itu sumpesek, air enggak bisa masuk, maka wajib diputar-putar supaya air itu masuk. Enggak kena ketok sih. Begitu Pak ya kira-kira. Nggih.